jejak perjuangan pahlawan Indonesia. Ngurah Rai, The Last Battle. Januari 1917. Sebuah gempa besar mengguncang sebelah tenggara Pulau Bali yang mengakibatkan kerusakan parah dan menelan banyak korban. Beberapa hari setelah gempa dahsyat atau gejor menurut istilah orang Bali, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi seorang pahlawan besar, I Gusti Ngurah Rai. Lahir dalam suasana gejolak akibat bencana gempa, ia kemudian sering dipanggil dengan sebutan I Gusti Ngurah Gejor oleh orang-orang di sekitarnya. Anak dari seorang camat bernama I Gusti Ngurah Pacung dan ibunda bernama I Gusti Ayu Kompiang ini kelak akan memimpin perang besar melawan penjajah dari bumi pertiwi. Kegigihannya sudah nampak dari kecil dan pada saat beliau beranjak dewasa. Aku akan melanjutkan pendidikanku, Ayah, Ibu. Aku ingin memperjuangkan tanah air ini dari tangan penjajah. Ia memulai karir militernya dengan sekolah di Gianyar, Bali, dan lulus 4 tahun kemudian dengan pangkat Letnan II. Selepas penjajahan Belanda, I Gusti Ngurah Rai mendapat pendidikan militer dari Akademi Militer Jepang dan bergabung dalam organisasi militer PETA, Pembela Tanah Air. Proklamasi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Ngurah Rai bersama rekan militernya ikut membentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan diangkat menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil yang membawahi Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara. Pada saat yang sama, kekuatan sekutu, yaitu Belanda yang dibantu Inggris, berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Kondisi Bali yang terisolasi dan tekanan dari Belanda yang semakin kuat membuat situasi semakin genting. Januari 1946, I Gusti Ngurah Rai pergi ke Jawa bersama 2 orang rekannya, Cokorda Ngurah dan Wayan the Best, untuk mencari dukungan dan memperkuat koordinasi dengan pemimpin perjuangan kemerdekaan lainnya. Di Yogyakarta, yang menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu, Ngurah Rai bertemu dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita harus sampai di Yogyakarta secepat mungkin. Dukungan dari Jenderal Sudirman dan Tentara Rakyat Indonesia adalah satu-satunya harapan kita untuk melawan Belanda di Bali. Mudah-mudahan petinggi di Yogyakarta mau membantu ya. Dalam pertemuan ini, Ngurah Rai menerima instruksi dan strategi dari Sudirman untuk melanjutkan perjuangan di Bali dan Sunda Kecil. Sudirman menyarankan agar Ngurah Rai terus melawan dengan menggunakan strategi perang gerilya serta menggalang dukungan rakyat. Saya, Jenderal Sudirman, mengangkatmu, I Gusti Ngurah Rai, sebagai Komandan Tentara Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Kau dan pasukan Ciung Wanaramu harus berjuang mempertahankan Bali. Saya, Jenderal Urip Sumoharjo, akan memberikan dukungan senjata dan pasukan tambahan. Perjuanganmu di Bali adalah kunci dari pertahanan Indonesia dari Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai siap memimpin pertempuran besar akibat kecewa atas hasil perjanjian Linggarjati yang menyatakan wilayah Indonesia hanya Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan Sunda Kecil atau Bali masuk dalam kekuasaan Belanda.
Gak ada pilihan lain. Bali adalah bagian dari Indonesia. Kita harus melawan mereka dengan semua yang kita miliki. Gimana kalau kita serang markas militer Belanda di Tabanan? Serangan ini bakal jadi awal dari perlawanan besar kita. Tapi mereka punya ribuan prajurit. Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Buntut dari kekecewaan yang dirasakannya, Ngurah Rai dan Kapten I Gusti Wayan the Best dibantu Komandan Polisi Nika yang memihak Indonesia bernama Wagimin merencanakan penyerangan tangsi polisi Tabanan pada tengah malam tanggal 18 November 1946 guna merampas persenjataan yang disimpan di sana. Kapten The Best, Wagimin sudah menunggu. Pertemuan ini sangat penting. Kita harus rampas senjata dari tangsi polisi Tabanan malam ini. Saya sudah siapkan prajurit kita, Komandan. Kita nggak punya waktu banyak. Jika ini berhasil, kita bisa memperkuat pertahanan. Selamat malam, Tuan Ngurah Rai. Situasinya semakin genting. Pasukan Belanda semakin kuat. Tapi malam ini kita bisa membalikan keadaan. Kita harus menyerang sebelum fajar. Apa semua sudah siap? Pasukan kita akan bergerak pukul 8 malam dari Pura Dalam. Senjata di tangsi polisi Tabanan harus kita rebut. Ini kesempatan emas. Kita hanya punya satu peluang. Jangan ada kesalahan. Kapten The Best, semua sudah siap. Sudah, Komandan. Pasukan anak banteng dan barisan banteng sudah dalam posisi. Baik, kita mulai serangan saat malam semakin pekat. Jangan biarkan mereka menyadari kedatangan kita. Serang sekarang! Rebut persenjataan mereka! Kami berhasil, Komandan. Senjata sudah kita dapatkan. Cepat-cepat, kembali ke Pura Dalam. Jangan sampai ada yang tertinggal. Mendapati persenjataannya dirampas oleh Ngurah Rai dan kawan-kawan, Belanda menyusun kekuatan untuk menyerang balik. 19 November 1946, Belanda mulai bergerak mengepung desa-desa di sekitar marga. Kumpulkan semua pasukan. Kita tidak bisa tinggal diam. Desa Adeng dan Pangembungan sudah dikepung. Belanda mengerahkan pasukan besar. Kita harus bertahan di marga. Tetapi mereka jauh lebih kuat dari kita. Kita nggak punya pilihan, Kapten. Ini adalah puputan. Tidak ada jalan mundur. Komandan, tentara Belanda sudah menduduki desa marga. Warga ditangkap dan dibawa ke pasar. Kita harus melindungi rakyat. Semua siap bertempur? Siap, Komandan! Pagi hari, 20 November 1946, tembakan pertama pecah di marga. Ngurah Rai bersama pasukannya yang diberi nama Ciung Wanara bertahan di sekitar Pura Dalam Sidang Rapuk. Mereka menghadapi gempuran besar dari tentara Belanda. Jangan biarkan mereka maju. Tahan posisi kita. Mereka cuma sedikit. Komandan, kita terdesak. Tidak ada kata mundur, Kapten. Ini tanah kita. Ini harga diri kita. Belanda mulai mendatangkan pesawat pengebom dari Makassar. Pasukan Ngurah Rai terjebak dalam serangan udara, tetapi mereka tidak gentar. Mereka memilih bertempur hingga titik darah penghabisan. Komandan, kita sudah terkepung dari segala arah. Apa yang harus kita lakukan, Komandan? Kita nggak punya pilihan lain. Ini saatnya. Puputan! Perang sampai titik darah penghabisan! Puputan! 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 Walaupun dalam keadaan terkepung dan secara jumlah pasukan maupun persenjataan kalah jauh, Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara tidak gentar. Para prajurit ini menyerukan puputan atau perang penghabisan. Walaupun
pada akhirnya prajurit Ciung Wanara yang gagah berani, termasuk Ngurah Rai, gugur. Sedangkan di pihak Belanda kurang lebih 400 orang tewas. Bali gak akan pernah jatuh ke tangan penjajah. Perang Puputan Margarana menjadi saksi kegigihan rakyat Bali dalam melawan penjajah. Perlawanan I Gusti Ngurah Rai terhadap Belanda bukanlah sekedar pertempuran, melainkan sebuah simbol bahwa kebebasan dan kemerdekaan tidak bisa dibeli. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya mungkin telah gugur, tapi darah para pahlawan tetap mengalir di jiwa rakyat Bali hingga kini. Semangat Puputan Margarana adalah semangat tanpa menyerah hingga titik darah penghabisan. Ngurah Rai The Last Battle diperankan oleh Indra Saputra sebagai I Gusti Ngurah Rai, Yudi Samadi sebagai I Gusti Wayan the Best, Bambang sebagai Cokorda Ngurah, Daryl sebagai Panglima Besar Jenderal Sudirman, Anton Wahyudi sebagai Jenderal Urip Sumoharjo, Putro dan Carita Sanjung sebagai Tentara Ciung Wanara, Devi Hose sebagai Tentara Belanda, serta dibantu oleh Cheryl Hatumesen sebagai narator. Disiapkan oleh Indra Saputra dan Adriani Eka Lestari sebagai scriptwriter, Denny Widianto sebagai editor dan audioman, serta Anton Wahyudi sebagai produser. Jejak perjuangan pahlawan Indonesia. Suara sejarah inspirasi generasi. Diproduksi oleh Motion FM 975.